ke-98 menjadi episod kelam bagi bangsa Indonesia. Kalian tahu nggak sih apa itu krisis multidimensional? Nah, krisis multidimensional merupakan gabungan dari berbagai krisis, yaitu moneter, ekonomi, politik, sosial, hukum, maupun kepercayaan. Krisis multidimensional ini melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Lantas, bagaimana kronologi terjadinya krisis multidimensional menjelang akhir pemerintahan Orde Baru? Mari kita mulai dengan krisis moneter. Pada 1997, negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia mengalami guncangan perekonomian. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian dunia yang kemudian berkembang menjadi krisis moneter. Salah satu dampak terjadinya ketidakstabilan ekonomi tersebut adalah menurunnya nilai tukar mata uang di beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Indonesia. Di Indonesia, nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika terus merosot. Presiden Soeharto pun melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah ekonomi negara akibat krisis moneter. Salah satu cara yang ditempuh Presiden Soeharto adalah mengajukan bantuan ekonomi kepada International Monetary Fund, aka IMF. IMF bersedia memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia. Bantuan tersebut disertai dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi. Antara lain, Indonesia mencabut bantuan dana untuk subsidi bahan pokok, listrik, dan bahan bakar minyak atau BBM. Selain itu, Indonesia diminta menutup 16 bank swasta. Akibatnya, sistem perbankan di Indonesia tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan sektor real dan dunia usaha. Persediaan barang, khususnya kebutuhan pokok, mengalami kelangkaan. Akibatnya, harga-harga sembako meroket tajam dan memicu kepanikan masyarakat selama Kita lanjut ke pengunduran diri Presiden Soeharto. Apa saja sih peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat pengunduran diri Presiden Soeharto? Ketika situasi dalam negeri belum kondusif, Presiden Soeharto menghadiri KTT G15 di Kairo, Mesir. Setibanya di tanah air, Presiden Soeharto menyatakan akan melakukan reshuffle Kabinet 7 menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan. Presiden Soeharto mengumumkan ia akan turun dari jabatan kepresidenan setelah pelaksanaan pemilu pada periode berikutnya. Namun segala tawaran yang akan menjadikan Soeharto presiden kembali, itu semua ditolak. Usaha Presiden Soeharto untuk membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pun gagal. Para menteri yang dipimpin oleh Ginanjar Kartasasmita dan Akbar Tanjung mengadakan rapat dan menyatakan bahwa mereka tidak bersedia menjabat dalam kabinet baru, serta mendesak Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Pada 20 Mei 1998, menyatakan Presiden Soeharto telah menandatangani naskah pengunduran dirinya. Setelah itu, pada Kamis 21 Mei 1998, seluruh insan pertelevisian dipanggil ke Istana Negara untuk mengabadikan momen-momen pengunduran diri Presiden Soeharto. Presiden Soeharto mengumumkan bahwa sesuai pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, Wakil Presiden B.J. Habibie melanjutkan sisa masa jabatan presiden. Lalu setelah itu, Bapak B.J. Habibie pun dilantik menjadi presiden menggantikan posisi Presiden Soeharto. Yang pertama, masa pemerintahan B.J. Habibie 1998 sampai 1999. Sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, jika presiden mengundurkan diri, kedudukannya digantikan oleh wakil presiden hingga masa jabatannya berakhir. Oleh karena itu, B.J. Habibie dilantik oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Soeharto. Apa saja sih kondisi-kondisi yang terjadi yang disebabkan oleh pelantikan B.J. Habibie sebagai presiden secara tidak langsung, Tin? Nah, kamu tahu, yang pertama itu ada ketegangan politik menurun. Lalu yang kedua, ada desakan untuk memberlakukan demokratisasi dalam sistem politik makin kuat. Yang ketiga, muncul desakan untuk mengadakan pemilu guna memilih anggota legislatif. Dan yang terakhir, ada desakan untuk mengusut berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Okay, now let's talk about another fun fact.
Beberapa saat setelah pelantikan Presiden B.J. Habibie, MPR memberi mandat kepada Presiden B.J. Habibie untuk memimpin pemerintahan transisi, melaksanakan agenda reformasi secara menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin menyelesaikan berbagai kemelut yang sedang terjadi. Presiden B.J. Habibie menerapkan beberapa kebijakan, salah satunya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Wah, sangat banyak yang terjadi ya teman-teman pada saat pelantikan Presiden B.J. Habibie pada 21 Mei 1998. Oke, kita lanjut ke masa pemerintahan Bapak Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur, yaitu pemisahan Polri dari ABRI. Pemisahan Polri dan TNI dari ABRI sudah dimulai sejak B.J. Habibie mengeluarkan instruksi pemisahan TNI dan Polri nomor 2 tahun 1999. Pada 8 Januari 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini dihasilkan sebagai respon terhadap permintaan agar Polri menjadi lembaga yang mandiri dan terlepas dari ABRI. Lanjut, Pak Gus Dur mengakui agama Konghucu dan menjamin hak hidup masyarakat Tionghoa. Selain memberikan pengakuan, Gus Dur juga membebaskan masyarakat Konghucu yang notabene adalah keturunan Cina untuk menjalankan ibadahnya. Lalu, bagaimana sih para penganut Konghucu memperjuangkan pengakuan negara atas agama mereka? Pada tahun 1967, terbit instruksi presiden yang isinya melarang semua jenis tradisi Tionghoa termasuk Konghucu dilaksanakan secara terbuka. Arus balik utama Konghucu tiba ketika Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Indonesia. Di masa pemerintahan Gus Dur, Inpres yang melarang kegiatan terbuka tradisi Tionghoa dicabut. Bahkan untuk pertama kalinya perayaan Tahun Baru Imlek digelar secara nasional. Yang dilakukan Gus Dur untuk menjamin kebebasan pers. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, kebebasan pers atau media ditandai dengan dibubarkannya Departemen Penerangan. Alasannya dikarenakan pembubaran tersebut adalah perampingan struktur pemerintahan sekaligus menjamin kebebasan media massa yang di era sebelumnya terbelenggu dengan adanya Departemen Penerangan. Apa yang dilakukan Abdurrahman Wahid mengatasi upaya disintegrasi Irian Jaya atau Papua? Yang pertama ialah ubah nama Irian Jaya jadi Papua. Dalam kunjungannya ke Papua yang saat itu masih bernama Irian Jaya pada 30 Desember 1999, Gus Dur mengundang berbagai tokoh masyarakat Papua. Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat Papua, Gus Dur kemudian memutuskan untuk mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Pengaruh kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke luar negeri terhadap upaya perbaikan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam politik luar negerinya menekankan kebijakan pada pemulihan citra Indonesia di masyarakat internasional. Pengaruhnya bagi upaya penyelesaian permasalahan politik dan ekonomi yang menimpa Indonesia ternyata kurang signifikan, malahan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan kebijakan yang ditempuh presiden ini hasilnya tidak bisa menyentuh ke akar permasalahan yang sedang dihadapi bangsa. Tapi, meskipun dirasa kurang signifikan untuk menyeluruh, kunjungan-kunjungannya dilakukan oleh Presiden Gus Dur ke luar negeri paling tidak telah meninggalkan jejak bagi politik luar negeri Indonesia, sehingga kemudian hari akan bisa mempermudah hubungan dengan berkaitan negara-negara di dunia. Oke, kembali ke ibu kita, Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama ada membentuk agenda pemerintahan melalui Kabinet Gotong Royong. Presiden Megawati Soekarno Putri dan Hamzahas mengawali tugasnya dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001. Kabinet ini disebut Zakon Kabinet karena 2/3 menterinya dijabat oleh tokoh-tokoh profesional di bidangnya. Selanjutnya, reformasi di bidang politik dan hukum. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Pada bidang hukum, pemerintah memberikan penegasan kepada Mahkamah Agung atau MA sebagai lembaga bersifat independen, merencanakan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003, dan melakukan kebijakan reformasi, salah satunya melalui peningkatan kesejahteraan hakim. Dan kita selanjutnya akan membahas disintegrasi dan kedaulatan wilayah.
Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, terjadi beberapa konflik yang menyita perhatian publik. Salah satunya konflik Aceh. Upaya pemerintah Presiden Megawati Soekarnoputri menjaga kedaulatan NKRI juga diuji saat Indonesia bersengketa dengan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Lalu melakukan reformasi di bidang ekonomi. Pemerintahan Presiden Megawati masih mewarisi berbagai krisis ekonomi pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi seperti mengajukan penundaan utang, menaikkan pendapatan per kapita, melakukan privatisasi BUMN, dan meningkatkan kinerja ekspor. Yang terakhir yaitu melaksanakan pemilu 2004. Salah satu keberhasilan Presiden Megawati dalam memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah menyelenggarakan pemilu pada 2004. Pemilu diikuti 24 partai politik dengan sistem perwakilan berimbang. Pemilu 2024 diselenggarakan 2 tahap untuk memilih anggota legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden. Kabinet gotong royong yang secara pribadi saya juga mengenal. Nah, selanjutnya kita akan membahas masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala tahun 2004 sampai 2009. Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala merupakan presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih rakyat melalui pemilihan presiden. Secara langsung pada 2004, pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala dilakukan di gedung DPR atau MPR, Jakarta pada 20 Oktober 2004. Pelantikan ini menandai secara resmi dimulainya masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Setelah dilantik sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala segera menyusun kabinet yang bernama Kabinet Indonesia Bersatu. Kebijakan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai berikut. Yang pertama itu kebijakan dalam bidang politik. Dalam bidang politik, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala berusaha mewujudkan Indonesia aman dan damai. Kebijakan Kabinet Indonesia Bersatu dalam bidang politik sebagai berikut. Mengatasi masalah disintegrasi bangsa. Dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala berusaha mencari solusi bagi permasalahan dalam negeri, khususnya masalah disintegrasi bangsa. Konflik Aceh menjadi fokus pemerintahan ini. Aktivitas illegal logging. Aktivitas pembalakan liar illegal logging mendapat perhatian cukup signifikan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Nah, pemberantas terorisme. Aksi terorisme belum sepenuhnya dapat diatasi oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku teror hanya menyentuh pada kulit terluar, bukan pada otak sesungguhnya. Lalu, kebijakan dalam bidang hukum. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas untuk Kabinet Indonesia Bersatu. Atas dasar tersebut, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Bahwa kewenangan saya untuk melakukan pengendalian operasi. Kita lanjut ke pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono dari 2009 hingga 2014. Sebelumnya, hai, aku Jo. Mari kita bahas mengenai kebijakan pemerintah Bapak ini. Yang pertama melalui pelayanan publik. Disusun program yaitu OSS atau One Stop Service untuk bisa mengajukan mekanisme pengaduan, standar kompetensi jabatan dan pelayanan pertahanan. Ada namanya SM3T, bertujuan untuk memberdayakan dan juga mendidik orang-orang dan juga siswa-siswi yang berada di daerah terluar. Itu fokusnya. Tetapi untuk seluruh pendidikan di Indonesia diterapkanlah kurikulum yang baik dan juga yang terperinci dari masa pemerintahan beliau ini loh. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka. Kita harus menjadi bangsa yang maju.
bangsa yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Hai semua, aku Jo. Mari kita bahas masa pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala 2014-2019. Yang utama kita bahas adalah infrastruktur. Sangat erat kaitannya dengan masa pemerintahan Pak Joko Widodo dan Yusuf Kala. Pembangunan dilakukan secara merata dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua untuk mendukung dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, ada juga KIS Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera KKS untuk mendukung semua apa yang dikabinetkan oleh Jokowi pada masa itu. Namun, pada masa pemerintahan Pak Jokowi, ada beberapa kontroversial, terutama di bidang ekonomi. Ada namanya penghapusan subsidi untuk BBM jenis premium. Ini sangat gempar pada masa itu. Yang kedua, ada pemerintah memberlakukan subsidi tetap sebesar Rp1.000 per liter untuk BBM jenis solar. Pemerintah berpendapat pencabutan subsidi BBM digunakan untuk memperbaiki sektor produktif. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, ada kebijakan kelautan. Tak lengkap rasanya ketika kita tidak membahas Ibu Susi Puji Astuti, Menteri Pertahanan Kelautan Indonesia. Pada masa itu, marak sekali illegal fishing di perairan Indonesia. Dan Ibu Susi Puji Astuti menerapkan sistem tenggelamkan untuk kapal-kapal asing yang nakal masuk ke perairan Indonesia untuk mengambil seluruh sumber daya alam ikan Indonesia pada saat itu. Ya, walaupun banyak dikecam oleh negara-negara lain, tetapi tetap Ibu Susi Pujiastuti pada pendiriannya. Lanjut ke kebijakan pertambangan, kita erat kaitannya dengan PT Freeport Indonesia. Mengapa demikian? Pada Desember 2018, melalui PT Inalum, pemerintah berhasil mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia. Setelah 51 tahun, Freeport-McMoRan menguasai 90,4% saham untuk PT Freeport. Wow, ini gede sekali. Nah, balik lagi, semua untuk Indonesia, pemerintah mewujudkan seluruh kesejahteraan rakyat untuk bisa menjunjung tinggi sistem perekonomian dan politik Indonesia yang stabil dan juga maju. Kalian tahu nggak sih yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin? Yang pertama kita akan bahas tentang politik. Ada satu keputusan Joko yang sangat kontroversial, yaitu mengangkat Bapak Prabowo Subianto, rivalnya dalam pemilu 2019, diangkat jadi Menteri Pertahanan. Tujuannya apa? Menurut pakar politik nih, tujuan Presiden Jokowi mengangkat Bapak Prabowo sebagai Menhan adalah untuk meredam tensi politik pasca pesta demokrasi. Nah, selanjutnya ada yang tak kalah kontroversial nih, korupsi. Ada apa dengan korupsi? Pemerintah dan DPR sepakat merevisi UU nomor 30 tahun 2002 mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK meskipun mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Revisi ini tetap diberlakukan dan dijadikan UU tahun 2019. Lumayan menarik. Kalian tahu nggak sih, pada masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf, rekrut ketenaga kerjaan honor telah dihapus untuk instansi pemerintah dan juga mengangkat tenaga kerja honor yang sudah lama mengabdi menjadi aparatur negara. Nah, ada juga di bidang pendidikan, dimulai dari penghapusan UN akibat pandemi corona. Dan juga pemerintah akan menerapkan skema baru sebagai penentu kelulusan bagi siswa pada jenjang akhir sekolah.